Selamat datang di Stasiun Limbo. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian bahagia hari ini? Senang dong ya pastinya, baru juga tahun baruan ya kan? Masih libur gak kalian? Nah lihat nih, bahkan di belakangku aja masih ada kembang api. Dan ceritain dong kalian pas nunggu jam 12 malam teh ngapain aja guys? Apa nih, bakar-bakar? Jalan sama ayang? Tidur? Atau malah harus lembur di kantor? Tapi kalau kantornya tinggi enak kali ya, viewsnya cantik juga tuh buat ngeliatin kembang api. Dan sebagai permintaan maaf, jadi di perjalanan kali ini kita akan membahas tentang SCP yang lumayan banyak nih ternyata di request sama kalian di TikTok dan juga di YouTube. Dan kalau gitu, silakan duduk dengan tenang dan semoga tidak bermimpi buruk. Pernah bayangin kalau ada suatu SCP yang bentuknya segede supermarket? Dan bisa jadi kalian adalah salah satu orang yang pernah atau bahkan sering nih kesini. Mari kenalan dengan SCP-3008. SCP ini ternyata nggak sendiri. Ada entitas dan juga tingkatan dari SCP ini. Dan mari kita lihat bersama-sama. SCP-3008 adalah suatu unit retail besar yang sebelumnya dimiliki dan diberi merek IKEA. Makanya jalannya di depan IKEA. Dan aku yakin di kota kalian juga pasti ada dong. Kabarnya kalau ada seseorang yang masuk ke SCP-3008 melalui pintu masuk utama dalam tanda kutip, kemudian menghilang dari pandangan pintu, mereka akan dipindahkan nih ke SCP-3008 strip 1. Waktu pindah nggak akan ada efek apa-apa tuh, jadi nggak bakal kerasa. Mungkin kayak cerita-cerita orang jalan malam-malam gitu kan di jalan lintas provinsi. Tahu-tahu jalan-jalan kok sepi, ternyata udah pindah dimensi. Sama kayak SCP ini, mereka nggak sadar sampai mereka mau balik keluar tuh lewat pintu tempat mereka masuk tadi. Tapi ternyata pintunya nggak ada karena mereka udah pindah nih ke SCP-3008 strip 1. Yang nanti bakal dibahas nih kenapa pintunya nggak ada. Nah, lantas apa sih SCP-3008 strip 1 itu? Jadi, SCP-3008 strip 1 ini adalah ruangan yang menyerupai bagian dalam dari toko furniturnya IKEA atau toko lainnya IKEA lah. Intinya bagian dalamnya IKEA, sama kayak awal masuk tadi. Cuman bedanya, ruangan ini seperti nggak berujung. Meski sempat diukur, luasnya itu minimal adalah 10 km persegi. Padahal, kalau dilihat dari luar, ya ruangan ini yang nggak segede itu banget. Jelas gitu kan batas temboknya kalau dari luar. Nah kabarnya SCP-3008 strip 1 ini disebutkan punya lebih dari satu pintu keluar di dalamnya. Tapi ternyata posisinya itu nggak pasti di mana. Makanya di awal tadi setelah masuk lewat pintu utama dalam tanda kutip, susah banget untuk keluar karena pintunya keburu pergi. Gimana ya? Aku kadang di bangunan yang jelas-jelas letak pintunya aja bisa lupa loh guys. Ini lagi pintunya pindah-pindah ya kan? Ya alamat sulit meninggalkan SCP-3008 strip 1 kalau udah di dalam kayak gini. Nah tapi kalau kalian pakai pintu lain selain pintu masuk utama dalam tanda kutip untuk masuk ke SCP ini atau nerobos dinding lah gitu gimana ceritanya, ya kalian gak bakal pindah ke dimensi 3008 strip 1 ini. Jadi intinya memang ada pintu khusus biar kalian bisa pindah ke anomalinya. Nah tapi apakah SCP-3008 ini kosong? Jadi dari catatan seseorang yang sempat masuk nih ke SCP anomali ini, dia ada di dalam sekitar 10 harian lebih dan bercerita kalau awal kejebak dia nggak ngeliat ada orang lain, sepi aja. Tapi di hari dimana dia dikejar oleh makhluk yang entah apa namanya yang nanti kita bakal bahas, dia ketemu nih sama suatu pembatas dari rak yang disusun tinggi dan berlapis, dan ternyata di dalamnya ada sekelompok manusia dong. Ternyata SCP-3008 strip 1 ini juga dihuni nih oleh sejumlah warga sipil yang terperangkap. Mereka udah membentuk suatu pemukiman nih di dalam SCP-3008 strip 1 ini, bahkan menyusun kasur-kasur untuk tidur, termasuk juga membangun benteng untuk mempertahankan diri dari makhluk yang bernama SCP-3008 strip 2. Nah lantas apa lagi nih SCP-3008 strip 2 itu? Nah makin banyak. Nah ternyata SCP-3008 strip 2 adalah satu entitas humanoid atau makhluk yang mirip sama manusia yang memang ada nih di SCP-3008 strip 1. Nah dari catatan orang yang udah masuk tadi kan, yang 10 hari terperangkap itu, dia bilang waktu makhluk itu dibelek, ditemukan isinya itu cuma kulit, nggak ada darah, tulang, bahkan organ di dalam makhluk itu. Dan makhluk ini tuh nggak punya muka, maksudnya nggak punya fitur wajah ya guys ya, dan mengenakan seragam karyawan IKEA. Tampilannya tuh juga nggak konsisten, kadang bisa pendek, kadang bisa tinggi. Bisa custom gitu ya. Enak kali kalau kayak gitu, masuk ke taman bermain nggak perlu bayar. Nah terus ternyata SCP-3008 strip 1 ini punya siklus siang dan malam. Taunya dari mana? Ternyata ada pencahayaan overhead lighting atau pencahayaan yang di plafon-plafon gitu. Ini akan nyala dan padam pada waktu yang sesuai dengan waktu buka dan tutup aslinya.
Nah, terus pas malam hari dalam tanda kutip, SCP-3008-2 ini akan berubah menjadi kasar dan agresif ke warga sivil yang terjebak di dalam SCP-3008-2. Dan selama mereka lagi agresif, SCP-3008-2 atau entitas makhluk ini terdengar kayak ngecapin suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih, "Toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung." Tapi kalau udah siang, entitas ini segera menjadi pasif, nggak lagi kayak yang ngamuk-ngamuk nyuruh kita pergi, dan mulai bergeraklah itu mereka di seluruh SCP-3008-1 secara acak. Mungkin ada kali ya yang cosplay jadi penjaga pintu sambil bilang, "Selamat datang di IKEA, selamat berbelanja."